Shalom warga kerajaan, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam program Voice of Victory. Dan kita akan membahas tema khusus sepanjang bulan ini, yaitu Faithful to the King. Kita tahu ayat yang disediakan adalah Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Secara detail tentang jemaat di Smyrna ini dijelaskan dalam program Voice of Victory juga oleh istri saya, pendeta muda Nancy Limantono. Tapi saya akan menjelaskan yang sehubungan dengan setia itu ataupun kesetiaan itu. Berbicara tentang kesetiaan, tentu teladan yang paling sempurna adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan nama Yesus Kristus itu disebut yang setia dan yang benar. Luar biasa bukan? Terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Karena dia adalah teladan kita, panutan kita, maka tentunya kita sebagai warga kerajaan Allah, kita akan mengikuti apa yang sudah dilakukan, apapun saudaraku yang dilakukan oleh raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Dia disebut yang setia dan yang benar. Nah, mari kita akan melihat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan selanjutnya tentang kesetiaan. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda semuanya adalah ciri-ciri daripada kesetiaan itu sendiri itu bagaimana. Yang pertama, ya, dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan. Karakteristik atau ciri-ciri daripada kesetiaan yang pertama. Kesetiaan itu terlihat dan teruji oleh waktu. Ya, kita nggak bisa berkata, oh ini orangnya setia baru 1 jam. Enggak ya, tentu dengan waktu dari hari demi hari, dari bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita baru bisa menilai bahwa seseorang itu hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan atau kesetiaan kepada pasangannya. Tentu teruji oleh waktu. Perhatikan baik-baik, Alkitab mengajarkan sebetulnya tidak ada jalan pintas untuk bisa mengikuti Tuhan. There is no shortcut to follow Christ Jesus. Ya, semuanya harus dibuktikan saudaraku dengan adanya waktu yang ada. Demikian pula kalau kita lihat bagaimana dalam rumah tangga pun kesetiaan diuji dengan waktu dan dapat dilihat kualitasnya itu ketika kita bisa melewati waktu demi waktu yang panjang sekali. Di Amerika Serikat satu kali ada satu data menunjukkan bahwa perceraian yang paling tinggi itu adalah usia pernikahan antara 1 sampai 5 tahun. Ya, nah kita bisa melihat di situ bahkan bisa mencapai 50% ya perceraian yang ada di Amerika Serikat. Dan yang lebih mengerikan itu banyak di Bible Belt, di mana banyak orang percaya ada di situ. Nah, kesetiaan itu begitu penting sekali dan kita tahu persis Tuhan menginginkan supaya setiap kita pun setia. Setia pertama kepada Tuhan dan tentunya setia dengan banyak hal yang Tuhan percayakan dalam bentuk tanggung jawab. Yaitu misalnya keluarga kita, pasangan kita seperti itu ya. Jadi diujilah setiaan itu lewat waktu yang ada.
kuatkan, teguhkan hati saudara. Berteguhlah dalam mengikuti Kristus Yesus sesuai dengan sepanjang waktu dan apapun. Bahkan mari kita setia sampai mati. Yang kedua, kesetiaan dinilai dari tanggung jawab pada perkara yang kecil. Ayatnya dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan baik-baik. Seringkali orang berpikir sesuatu kepingin cepat dan besarnya saja. Padahal Tuhan justru akan membawa kita kepada perkara-perkara yang besar. Tapi dimulai dengan kesetiaan kita menghandle hal-hal kecil dalam kehidupan setiap kita. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dan mengetahui bahwa kedaulatan Tuhan berlangsung terus-menerus. Bahkan perkara-perkara yang kecil dalam hidup setiap kita. Dalam perjalanan kehidupan pelayanan saya, mengawali dengan sebagai seorang pemazmur, memimpin pujian, ya, di kalangan persekutuan doa, ya. Tapi sebelum persekutuan doa tentu saya memulai dengan kehidupan memuji menyembah Tuhan, ya. Sejak tahun 87 saya bertobat penuh Roh Kudus di kota Surabaya, dan saya memiliki waktu-waktu pribadi. Saya disiplinkan jam 5 pagi bangun, ya, untuk menyembah Tuhan secara pribadi seperti itu. Melakukan hubungan pribadi, dan setelah memuji menyembah, membaca Alkitab. Kemudian Tuhan percayakan lagi memimpin pujian sekarang hanya beberapa orang di persekutuan kecil yang sekitar 10 orang. Terus berkembang ke persekutuan yang besar, ya, pelayanan ke anak-anak SMP, lalu kemudian pelayanan ke anak-anak SMA sampai kepada universitas, dan pada hari ini ya oleh kemurahan Tuhan sudah menerbitkan beberapa album, sudah lebih 15 album yang ada, dan juga melayani yang dulunya dalam skop kecil, sekarang Tuhan izinkan boleh melayani dalam skop yang lebih besar. Bahkan Tuhan izinkan dari bangsa yang satu ke bangsa yang lainnya. Saya sudah pernah pergi ke 5 benua di seluruh dunia. Tapi semua dimulai dari hal yang paling kecil. Ayo saya ajak saudara sekali lagi, there is no shortcut to follow Christ Jesus. Setialah di perkara-perkara kecil, karena Tuhan akan membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Yang ketiga, karakteristik daripada setia atau kesetiaan adalah berkualitas bila meningkatkan kemampuan manajerial kita. Nah, makanya harus ada upaya aktif dari dalam diri kita untuk mengembangkan kapasitas, termasuk kemampuan manajerial kita. Di manakah ayat yang mendasarinya? Dalam Lukas 12 ayat 42 berkata, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Lihat itu, diangkat jadi kepala ini ya ceritanya, dari posisi hamba terus sekarang menjadi kepala. Bagaimana caranya? Ingat ini, harus meningkatkan kapasitasnya secara manajerial. Tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, pada waktu Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 1:26, marilah kita membuat manusia yang serupa segambar, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas binatang seluruh bumi, atas binatang merayap melata di bumi. Itu dalam kata berkuasa itu, selain to have dominion, radah itu to govern, itu berbicara apa? To manage. Tuhan ingin kita manage, mengelola fasilitas yang ada di planet bumi seperti ini. Dan dalam apapun, mari tingkatkan kemampuan mengelola. There is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan loh. Kita semuanya ini adalah pengurus ya daripada Tuhan, steward. Kita bukan pemilik. Pemilik dari segala sesuatu adalah raja di atas segala raja, Tuhan kita. Dan mari kita kelola segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Dan ketika kita mulai meningkatkan kemampuan mengelola, belajar mengembangkan kapasitas, kelola lebih lagi dari yang kecil.
Tuhan akan bawa lebih besar dan kita tetap setia dan mengembangkan karunia. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. If you stop learning, you stop growing. Kalau kita berhenti belajar, kita bisa berhenti bertumbuh. Sebab itu terus kembangkan kapasitas, kemampuan manajerial kita ini. Ketika dikembangkan, jangan heran Tuhan akan membawa kita untuk hal-hal lebih besar lagi, bahkan memimpin dari semua, cuman mungkin beberapa orang bisa dipercaya memimpin lebih lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita adalah mengembangkan kemampuan manajerial kita. Haleluya. Yang selanjutnya, karakteristik kesetiaan adalah dipercaya pada harta yang sesungguhnya. Saya percaya saudara suka mendengarkannya. Lukas 16 ayat 11 berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Menarik sekali bukan? Mari saya mau katakan, Tuhan kalau kita setia mengelola dalam urusannya mamon, jangan dipikir mamon cuma uang loh ya. Karena ini berbicara tentang harta. Tuhan percayakan, kamu akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Nanti saya akan jelaskan apa sih sebetulnya harta yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita memiliki kehidupan yang seperti Kristus, setia ya, maka Tuhan akan percayakan kepada kita kepada harta yang sesungguhnya. Artinya Tuhan ingin kita diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kerajaan iblis tentunya kita tahu telah menguasai apa yang disebut dengan sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Termasuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Bahkan sistem agama pun telah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Uang bukan cuma sekarang dijadikan alat tukar, tapi uang juga berubah menjadi alat kekuasaan. Alat kendali untuk menguasai orang, menguasai bangsa, bahkan saudaraku dikasih Tuhan, ya. Jadi uang sekarang begitu punya kuasa sekali, menguasai pemerintahan, menguasai bahkan agama. Loh kok bisa agama? Dulu, ingat zaman reformasi, Martin Luther memperjuangkan bagaimana gereja bisa membuat keputusan orang bisa diselamatkan kalau bayar uang. Bayangkan itu. Jadi uang itu telah menguasai juga sistem ekonomi, pemerintahan, bahkan sistem agama yang ada. Tetapi kepada kita dipercayakan bukan sekedar uang, tapi harta yang sesungguhnya. Uang bukan segalanya. Kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Sebab itu mari kita lihat harta yang sesungguhnya itu apa sih? Kita katakan dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 19. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Harta yang sesungguhnya pertama perhatikan, ini nilainya jauh lebih tinggi daripada uang. Apa itu? Wisdom, hikmat. Nah, hikmat. Ayo, Yakobus mengajarkan siapa yang kekurangan hikmat hendak meminta kepada Tuhan. Dan juga Alkitab menjelaskan bagaimana hikmat itu datang kalau kita takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Hikmat juga akan datang ketika kita mulai menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita tundukkan diri kita dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan saya beritahu, hikmat itulah lebih tinggi nilainya dari sekedar uang yang ada. Harta yang sesungguhnya berikutnya Anda bisa dapatkan, misalnya Tuhan percayakan kepada kita tanah, ya, karena Tuhan memang kita mau, ya, kuasai bumi ini. Lalu kemudian saudaraku ada lagi pertanian, peternakan, batu-batu permata, bahkan air. Wow, banyak hal yang Tuhan bisa percayakan kepada setiap kita. Dan berikutnya saya akan tunjukkan
Kalau ini terjadi, kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita diberkati dalam kesetiaan, kita pun memberkati orang lain dalam kesetiaan. Yang terakhir, ciri-ciri atau karakteristik dari kesetiaan adalah setia yang berkualitas adalah disertai dengan berbuah. Ada banyak orang mengajarkan, oh yang penting setia saja. Enggak cukup, not just faithful, but fruitful. Amin. Bukan cuma setia tapi harus berbuah. Yang satu tinggal satu, tapi yang 2 talenta dapat berapa? 4. Yang 5 talenta jadi berapa? 11 ya. Karena dia pertama 10, karena yang satu ini nggak berbuah diambil diserahkan kepada 10 jadi 11. Jadi jangan cuma cukup setia. Hasilkanlah, maksimalkan semua potensi karunia bakat yang ada dalam diri setiap kita. Supaya ketika dalam kesetiaan kita mengerjakannya, kemampuan manajerial kita tingkatkan. Bagian kita untuk melakukannya terbaik kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan percayakan hal-hal lebih besar. Dan kesetiaan yang kita bukan kesetiaan biasa, tapi berkualitas karena berbuah. Hendaklah kita setia, bakal setia sampai mati. Mari kita berdoa. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu atas setiap kami warga kerajaan. Anugerahmu turun. Kami tahu bahwa kesetiaan telah kau tanam dalam diri kami. Beri kami kasih karunia. Oleh rohmu yang di dalam kami memampukan mewujud nyatakan kesetiaan yang sudah ada ini keluar. Sehingga yang tadinya tidak kelihatan sekarang menjadi kelihatan. Dunia melihat kami. Dunia melihat Yesus dalam diri kami yang setia dan yang benar itu. Dunia melihat kami. Dunia melihat kerajaan Allah nyata dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.